Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan memaparkan materi tentang substansi skill komunikasi. Next, di sini saya akan memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama ada Laras Syahrilia Mujadidah, lalu ada Indah Ayu Wulandari, lalu ada Zainita Dila, Meli Handayani, Afifah Nuralaida Fatih, Tiara Ayu Ardana, Salsabila Nifa Soeharto, dan Dewi Anissa Fitriani. Oke, next. Baik, yang pertama saya akan memaparkan tentang pengertian komunikasi. Nah, pengertian komunikasi ini menurut Onong Uchajana Effendi ini tuh ada dua. Yang pertama itu secara umum dan paradigmatik. Yang secara umum itu ada terminologis dan etimologis. Nah, secara etimologis itu komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama yaitu sama makna. Dengan kata lain, jika orang-orang yang terlibat di dalamnya saling memahami apa yang dikomunikasikannya, maka hubungan tersebut itu bersifat komunikatif. Lalu yang kedua ada terminologis. Secara terminologis ini tuh penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain. Nah, jadi pengertian ini tuh memberikan pemahaman kepada kita bahwa komunikasi itu melibatkan sejumlah orang atau manusia sehingga hal tersebut tuh dinamakan human communication atau komunikasi manusia. Lalu ada komunikasi menurut paradigmatik, yaitu proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini tuh tujuannya untuk mendapatkan efek tertentu pada komunikan. Nah, next. Nah, di sini ada menurut Onang Uchajana Effendi, yaitu ada efek-efek yang terdapat yang ditimbulkan dari komunikasi tersendiri, yaitu ada efek kognitif, efek yang timbul pada komunikan yang menyebabkan dia menjadi tahu mengenai suatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Lalu ada efek afektif, yaitu yang bertujuan komunikator tidak hanya untuk sekedar memberitahu mengenai suatu hal kepada komunikan, tetapi berusaha agar komunikan itu tergerak hatinya dengan muncul sikap perasaan-perasaan seperti iba, terus marah, sedih, gembira, dan lain-lain. Lalu ada efek behavioral, yaitu berubahnya perilaku atau sikap komunikan setelah mendapat pesan dari komunikator. Next. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih Afifah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dari komunikasi. Nah, aspek-aspek dari komunikasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu aspek komunikasi yang dapat diamati. Nah, aspek komunikasi yang dapat diamati itu ada tiga. Yang pertama itu interactance, yaitu orang yang terlibat dalam proses komunikasi, baik dia itu sebagai pengirim maupun sebagai penerima. Yang kedua, ada simbol. Simbol merupakan suatu huruf, angka, kata, objek, maupun tindakan yang mewakili sesuatu dan dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Selanjutnya ada media. Media itu merupakan sarana yang dipakai oleh manusia dalam mengirimkan pesan. Selanjutnya, Ayas bisa di next slide-nya. Oke, selanjutnya ini adalah aspek-aspek komunikasi yang tidak dapat dilihat, yang tidak dapat diamati, mohon maaf. Yang pertama itu ada meaning. Manusia menciptakan atau menghasilkan simbol. Ketika menggunakan simbol dalam berkomunikasi, terciptalah arti dari simbol-simbol tersebut. Selanjutnya ada learning. Manusia lahir dengan kecenderungan merespon pesan tertentu dengan memahami arti-arti melalui proses membaca, menulis, berhitung, maupun pengalaman. Selanjutnya ada subjectivity dalam memaknai setiap simbol yang diterima sesuai dengan pengalamannya yang bersifat personal dan juga subjektif. Selanjutnya ada negotiation, kegiatan komunikasi yang berlangsung meskipun peserta komunikasi mempunyai keunikan dan memberikan makna yang beragam terhadap suatu pesan, karena adanya proses negosiasi nanti akan dicapai kesepahaman. Selanjutnya ada kultur. Kultur itu sebagai proses belajar akibat pengaruh partisipasi manusia dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun.
Selanjutnya ada interactive level and contact. Komunikasi manusia berjalan dalam berbagai konteks dan tingkatan individual, antar individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat, dan saling mempengaruhi. Selanjutnya ada self-reference yang diberikan terhadap suatu simbol atau makna dipengaruhi oleh pengalaman masing-masing individu. Jadi komunikasi pada manusia pada dasarnya itu bersifat self-reference dan autobiografis. Kemudian ada self-reflexivity, maksudnya manusia memiliki kemampuan untuk memikirkan dirinya, perilakunya, harapannya, dan sebaliknya, mengenali kekurangannya, kegagalannya, dan harapannya yang tidak tercapai. Selanjutnya ada inevitability, manusia tidak dapat mengelak untuk berhenti berkomunikasi. Sudah dari saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Salsa. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Ayulandari. Pada saat ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, yaitu menurut Kustini 2017 dalam bukunya yang berjudul Communication Skill mengungkapkan bahwa terdapat 5 faktor yang memengaruhi komunikasi. Nah, apa aja sih 5 faktor itu? Yang pertama ada latar belakang budaya, kemudian ikatan kelompok atau grup, harapan, pendidikan, dan situasi. Yang pertama adalah latar belakang budaya. Nah, pola pikir milik seseorang yang terbentuk karena kebiasaannya akan membentuk interpretasi dari sebuah pesan yang diterimanya. Nah, maka dapat dikatakan bahwa semakin sama latar belakang budaya dari orang satu dengan yang lain atau seorang komunikan dan komunikator, maka komunikasi yang berjalan akan semakin efektif. Kemudian yang kedua, ikatan kelompok atau grup. Nah, dalam mengamati pesan yang diterima, pengaruh dari sebuah kelompok atau ikatan memiliki peran yang cukup penting. Kemudian yang ketiga adalah harapan. Nah, sebuah harapan ini ternyata memberikan pengaruh kepada seseorang dalam penerimaan pesan. Kemudian yang keempat, ada faktor pendidikan. Nah, isi pesan yang disampaikan akan semakin kompleks ketika seseorang menempuh pendidikan yang semakin tinggi. Kemudian yang kelima adalah situasi. Lingkungan atau situasi yang terjadi di sekitar memberikan pengaruh pada perilaku manusia. Nah, faktor situasi ini diantaranya yaitu ada faktor ekologis atau iklim atau kondisi alam. Kemudian yang kedua, faktor rancangan dan arsitektural atau penataan ruang. Kemudian ada faktor temporal, misalnya keadaan emosi. Kemudian ada suasana perilaku, misalnya cara berpakaian dan cara berbicara. Kemudian ada teknologi, lalu ada faktor sosial, yaitu yang mencangkup sistem peran, struktur sosial, dan karakter sosial individu. Kemudian yang ketujuh ada faktor lingkungan psikososial, yaitu persepsi seseorang mengenai lingkungannya. Nah, yang kedelapan ada stimuli, yaitu yang dapat mendorong dan mempengaruhi perilaku seseorang. Bisa di next? Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, terima kasih Dinda. Selanjutnya saya Lara Syahrilia akan menjelaskan mengenai ciri komunikasi efektif. Nah, menurut Jalaluddin Rahmat dalam buku Psikologi Komunikasi yang efektif memiliki ciri-ciri terutama pada komunikan, yaitu kesenangan, hubungan sosial yang baik, pengertian, pengaruh pada sikap, tindakan yang sesuai. Nah, yang pertama di sini terdapat komunikator menghargai setiap individu, orang maupun kelompok yang dijadikan sasaran komunikasi. Hal ini mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan komunikasi bisa menempatkan diri, tidak menganggap dirinya sebagai orang yang paling benar atau sebagai orang yang paling besar. Dan yang kedua, komunikator harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Hal ini berkaitan dengan media yang digunakan. Setiap orang yang melakukan komunikasi harus mampu mendengarkan dan siap menerima masukan apapun dengan sikap yang positif. Hal ini yang sangat sulit dilakukan manakala orang tersebut tidak dapat dikritik atau tidak siap menerima kritik. Menerima kritik memang tidak mudah, tetapi kemampuan untuk menerima apapun masukan dengan sikap baik akan membawa pengaruh
positif pada orang tersebut. Nah, yang ketiga, pesan diterima oleh penerima pesan dan dapat didengarkan dengan baik. Nah, maksudnya hal ini berkaitan dengan media yang digunakan. Seringkali orang melakukan komunikasi dengan individu ataupun kelompok, tetapi pesan tidak dapat dipahami karena media atau alat yang digunakan tidak mendukung. Misalnya, suara telepon terputus-putus, mikrofon yang terdengung, atau suara telepon yang terlalu lemah. Beberapa hal tersebut mengakibatkan penerima pesan kesulitan memahami isi pesan. Akibatnya, selain tidak direspon, pemberi pesan justru tidak akan didengarkan atau diperhatikan. Nah, yang keempat, terdapat kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi. Hampir mirip efeknya dengan permasalahan media yang rusak, maka bagian ini berkaitan dengan kejelasan isi pesan itu sendiri. Misalnya, apabila pemberi pesan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh penerima pesan, maka jelas akan sulit bagi penerima pesan untuk memahami isi pesan dan akhirnya umpan balik juga tidak akan muncul. Demikian juga apabila pemberi pesan tidak jelas dalam menyampaikan pesan akibat penggunaan bahasa yang tidak baik sesuai dengan latar belakang penerima pesan, maka akan muncul berbagai interpretasi. Akhirnya, isi pesan akan bergeser dan komunikasi tidak dapat mencapai tujuannya. Nah, yang terakhir, ini berkaitan dengan sikap rendah hati dan mau mendengarkan orang lain. Hal ini berkaitan dengan karakter dan sikap individu masing-masing, baik pemberi maupun penerima pesan, termasuk di dalam sikap dan sifat ini adalah kesukarelaan untuk rendah hati, menghargai, dan mau mendengarkan orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ayas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zini Tadila. Saya akan menjelaskan mengenai cara meningkatkan skill komunikasi. Yang pertama, lebih memperhatikan atau melakukan observasi dengan cara mengamati cara berkomunikasi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Atau Anda juga bisa menghadiri banyak acara seminar yang bertemakan komunikasi dan dengan pembicara handal. Dengan cara memperhatikan dan membandingkan diri dengan mereka yang terlihat sudah terbiasa, maka Anda juga dapat mengoreksi diri dan mempelajari hal itu dari mereka. Pada dasarnya, dengan mengetahui cara orang lain berkomunikasi, maka wawasan mengenai cara berkomunikasi yang baru dan lebih baik dapat Anda peroleh dan terapkan dalam cara komunikasi Anda. Kemudian, selanjutnya lebih banyak membaca. Dengan membaca juga dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi Anda secara efektif. Dengan membaca, kita akan mendapat lebih banyak pengetahuan yang mungkin dibutuhkan saat kita melakukan presentasi komunikasi, sehingga kita akan terlihat lebih menguasai suasana dan apa yang Anda sampaikan terlihat valid. Anda dapat membaca tentang perkembangan lingkungan sekitar Anda maupun berita-berita yang sering diangkat dan hangat diperbincangkan masyarakat saat ini. Kemudian selanjutnya, lebih banyak menjalin hubungan sosial dengan banyak orang. Kemampuan komunikasi perlahan akan semakin meningkat tanpa disadari jika lebih banyak menjalin hubungan sosial dengan banyak orang, karena ketika Anda lebih banyak berbicara dan bertukar pendapat dengan orang, maka Anda juga akan mendapat banyak pengetahuan baru. Anda dapat memperluas wawasan Anda dengan berbagai topik. Selain itu, tanpa sadar, Anda telah melatih diri Anda untuk bisa berkomunikasi lebih dari satu arah ketika lawan bicara Anda memberikan umpan balik. Kemudian selanjutnya, banyak melatih bahasa tubuh. Anda harus mampu menyeimbangkan bahasa tubuh Anda dengan apa informasi yang Anda sampaikan dan hindari gerakan bahasa tubuh yang membuta pendengar Anda mungkin akan bingung. Bahasa tubuh merupakan salah satu tolak ukur yang sangat penting ketika Anda berbicara di depan banyak orang. Hal ini dikarenakan ketika Anda berbicara di depan umum, maka semua mata akan tertuju pada Anda. Apa yang Anda peragakan akan disimak oleh mereka yang mendengar. Untuk itu, sebelum Anda menyampaikan informasi, cerna dengan baik informasi tersebut sebelum Anda membagikan ke orang lain melalui komunikasi. Next. Ya, itu tadi
cara meningkatkan skill komunikasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Dila. Perkenalkan, nama saya Meli Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi skill komunikasi. Apabila seorang individu memiliki skill komunikasi yang baik, tentunya ia akan memiliki juga komunikasi yang efektif. Di mana salah satu indikator komunikasi efektif adalah tercapainya tujuan itu. Nah, jadi kalau kita punya komunikasi yang efektif, otomatis kita mencapai tujuan itu. Tapi kalau seandainya komunikasi yang kita lakukan itu tidak efektif, berarti waktu yang kita pakai untuk berkomunikasi ini terbuang sia-sia, gitu. Tidak ada manfaatnya. Nah, kemudian menurut Puji Astuti 2014, komunikasi yang efektif ini dapat juga membantu kita dalam beberapa hal. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, membentuk dan menjaga hubungan baik antar individu. Kemudian yang kedua, menyampaikan pengetahuan atau informasi. Kemudian ada mengubah sikap dan perilaku. Kemudian pemecahan masalah hubungan antar manusia. Dan yang terakhir ada citra diri menjadi lebih baik. Oh maaf, ada satu lagi, yang keenam, jalan menuju sukses. Next. Mohon maaf, sepertinya untuk materi fungsi skill komunikasi sampai di sini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Meli. Untuk yang selanjutnya itu mengenai komponen hambatan skill komunikasi. Jadi sebelumnya saya, Dewi Nisa, izin menyampaikan atau memaparkan mengenai materi ini. Jadi komponen hambatan komunikasi ini menurut Fajar 2009 terdapat beberapa hambatan dalam komunikasi, yaitu yang pertama, hambatan dari pengirim pesan. Misalnya, pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional sehingga mempengaruhi motivasi, yaitu mendorong seseorang untuk bertindak sesuai keinginan, kebutuhan, atau kepentingannya. Yang kedua yaitu hambatan dalam penyandian atau simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu atau simbol yang dipergunakan antara si pengirim dengan si penerima tidak sama atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit. Dan yang ketiga yaitu hambatan media. Adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi. Misalnya gangguan suara radio sehingga tidak dapat mendengarkan pesan dengan jelas. Dan yang keempat yaitu hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan ini terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima. Dan yang terakhir yaitu hambatan dari penerima pesan. Misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggap yang keliru, dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Nah, itulah kelima poin komponen hambatan komunikasi. Dan yang selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dewi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis skill komunikasi. Yang pertama itu komunikasi verbal atau lisan. Jadi komunikasi verbal ini adalah penggunaan bahasa untuk menyampaikan informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Nah, di sini komunikasi verbal sering sekali atau secara umum sering digunakan, yaitu seperti presentasi, konferensi video, dan panggilan telepon, rapat, dan percakapan satu lawan satu. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi verbal. Yang pertama yaitu gunakan suara berbicara yang kuat dan percaya diri. Tujuannya yaitu agar apa yang kita sampaikan itu mudah didengar dan mudah dipahami oleh orang lain. Yang kedua yaitu kita bisa memiliki keterampilan mendengarkan secara aktif. Jadi selain kita bisa menggunakan komunikasi verbal, kita juga harus mempunyai keterampilan mendengarkan secara aktif, yaitu tujuannya ya mungkin akan membantu Anda bisa menjadi tumbuh dengan sebagai komunikator.
Yang ketiga yaitu hindari kata-kata pengisi seperti seperti begitu atau ya, karena hal ini juga dapat mengganggu audiensi Anda. Selanjutnya itu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini yaitu penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ada beberapa yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu perhatikan bagaimana perasaan Anda secara fisik. Maksudnya apa? Yaitu di sini adalah emosi. Jadi ketika kita menyadari emosi kita saat menyampaikan sesuatu, maka hal itu akan memberikan Anda penguasaan yang lebih besar atas presentasi eksternal Anda. Selanjutnya itu ada berhati-hatilah dengan komunikasi nonverbal Anda. Maksudnya apa? Yaitu berusahalah untuk menampilkan bahasa tubuh yang positif ketika Anda merasa waspada, terbuka, dan positif tentang lingkungan Anda. Anda juga dapat menggunakan bahasa tubuh untuk mendukung komunikasi verbal Anda jika Anda merasa bingung atau cemas tentang informasi, seperti menggunakan alis yang berkerut. Nah, gunakan bahasa tubuh di samping komunikasi verbal seperti ini bisa dengan mengajukan pertanyaan lanjutan atau menarik presenter untuk memberikan umpan balik. Selanjutnya itu ada hal-hal yang lain, yaitu meniru komunikasi nonverbal yang menurut Anda efektif, yaitu mencari model yang menurut Anda dapat menjadi panduan Anda untuk berkomunikasi nonverbal secara efektif. Selanjutnya itu boleh di next. Ya, selanjutnya itu ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Hal ini biasanya seperti email dan obrolan adalah bentuk umum komunikasi tertulis di tempat kerja. Ada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi tertulis. Yang pertama yaitu berusaha untuk menyampaikan secara sederhana. Jadi komunikasi tertulis itu harus disampaikan secara sederhana dan sejelas mungkin. Yang kedua yaitu jangan mengandalkan nada. Maksudnya ini karena dalam menggunakan komunikasi tertulis ini tidak menggunakan nuansa komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Jadi berhati-hatilah saat mencoba mengomunikasikan nada tertentu saat menulis, misalnya mencoba mengomunikasikan lelucon, sarkasme, atau kegembiraan dapat diterjemahkan secara berbeda tergantung pada audiens. Yang ketiga yaitu luangkan waktu untuk meninjau komunikasi tertulis Anda. Maksudnya ini yaitu meluangkan untuk membaca secara ulang email, surat, atau memo dapat membantu untuk mengidentifikasi kesalahan atau peluang untuk sesuatu yang berbeda. Selanjutnya itu simpan file tulisan yang menurut Anda efektif dan menyenangkan. Jadi ketika menerima pamflet, email, atau memo tertentu yang menurut Anda sangat membantu atau menarik, simpanlah untuk referensi saat menulis komunikasi Anda selanjutnya. Yang terakhir itu ada komunikasi visual. Komunikasi visual adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Ada beberapa hal yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi visual. Yang pertama yaitu tanyakan kepada orang lain sebelum memasukkan visual. Jadi jika Anda mempertimbangkan untuk membagikan alat bantu visual dalam presentasi atau email Anda, pertimbangkan untuk meminta umpan balik dari orang lain. Yang kedua yaitu pertimbangkan audiens Anda. Pastikan untuk menyertakan visual yang mudah dipahami oleh audiens Anda. Sekian dari jenis-jenis skill komunikasi, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai materi substansi skill komunikasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.